Kisah Nuaiman sahabat Nabi dikejar Rasulullah sampai masuk sumur. Kisah sahabat Nabi Nuaiman memang banyak lucunya karena tindakannya yang konyol. Pada suatu ketika, ia dikejar Rasulullah dan bersembunyi ke dalam sumur. Suatu hari Rasulullah pernah kedatangan para tamu yang ingin mengenal lebih dekat tentang agama Islam. Para tamu itu datang dengan mengendarai unta-unta mewah, besar dan mahal harganya. Setelah sampai di depan rumah Rasulullah, unta-unta mereka diikat agar tidak lepas. Para tamu-tamu itu lalu disambut ramah oleh Rasulullah. Mereka kemudian diajak masuk ke dalam rumah untuk berbincang-bincang tentang seputar agama tauhid. Kala itu, rumah Rasulullah dijaga oleh beberapa sahabat, di antaranya Sayyidina Hamzah, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka berjaga di depan rumah Rasulullah sambil duduk-duduk dan ngobrol bersama. Tidak berselang lama, datanglah Nuaiman menghampiri mereka. Tidak heran bila Nuaiman sering mendatangi rumah Rasulullah, karena dia sangat dekat dengan Rasulullah. Nuaiman bergabung, duduk bersama keempat sahabat tadi dan ngobrol sambil bercanda ria. Sayyidina Hamzah berkata, "Hei Nuaiman, kamu lihat unta tamu yang datang dari luar Arab itu." Nuaiman lalu melihat ke arah unta tersebut. Para sahabat berkata kepada Nuaiman bahwa sudah lama tidak makan daging unta. "Itu unta gemuk-gemuk," ucap salah seorang sahabat kemudian. "Iya, gemuk dan besar. Kalau disembelih tentu dagingnya banyak dan lezat," balas Nuaiman tertawa. "Emang kamu berani menyembelih?" tanya Sayyidina Hamzah. "Beranilah. Syaratnya kalian jangan ngomong kepada Rasulullah," jawab Nuaiman yakin. Para sahabat pun tertawa. Mereka menganggap omongan itu hanyalah candaan belaka. Hingga pada saat para sahabat masih dalam candaannya, Nuaiman beranjak dengan menenteng pedang. Ia sembelih salah satu unta tamu Rasulullah. "Wahai Hamzah, ini untanya sudah saya potong. Saya mau pergi dulu sebentar ya. Tolong jika nanti Rasulullah mencari-cari saya, tolong jangan beritahu beliau di mana saya berada. Nanti kalau keadaan sudah aman, ayo kita masak dan makan bersama," ujar Nuaiman diikuti sikap para sahabat yang terkejut. Selanjutnya, Nuaiman pergi begitu saja. Para sahabat yang berjaga di depan rumah Rasulullah semakin kebingungan. Mereka bingung harus berkata apa kepada Rasulullah apabila beliau keluar. Mereka khawatir nanti dibilang tidak bisa menjaga kendaraan unta milik tamu Rasulullah. Benar saja, ketika para tamu hendak pulang, maka mereka terkejut karena salah satu unta mereka sudah disembelih. Mereka pun mengadu kepada Rasulullah. Para sahabat terdiam ketika ditatap oleh Rasulullah. "Itu ulah Nuaiman, ya Rasul," ucap mereka. Selanjutnya Rasulullah memerintahkan Umar bin Khattab untuk mencari pengganti unta milik tamunya dengan ganti rugi yang sepadan. Setelah urusan dengan tamu selesai, Rasulullah dan para sahabat kemudian kompak untuk membalas perbuatan Nuaiman. Mereka pergi mencari keberadaan Nuaiman ke berbagai penjuru kota Madinah. Sedangkan Nuaiman berlari mendekati perbatasan kota Madinah. Dalam pelariannya itu Nuaiman bertemu dengan sahabat Nabi, Al-Miqdad ibnu Aswad. Pada saat itu Al-Miqdad sedang menggali sumur. Nuaiman datang dengan memberi segala puji-pujian kepada Al-Miqdad. "Wahai sahabat Rasul, kamu orang yang pernah ikut perang Badar, kamu orang yang hebat," ujar Nuaiman merayu. Al-Miqdad tersenyum keheranan. Namun begitu Nuaiman berbicara manis lagi, ia sadar bahwa Nuaiman ada maunya. "Tolong, aku ini lagi dikejar-kejar orang jahat. Tolong selamatkan saya,"
Aku mau sembunyi di dalam sumur ini, pintanya. Al-Miqdad tidak keberatan dan mempersilakan Nuaiman masuk ke dalam sumur. Silakan masuk, ujarnya. Nanti kalau ada orang yang mencari saya tolong jangan diberitahu ya. Siapapun orangnya, walaupun itu Rasulullah sekalipun, pintanya. Al-Miqdad mengiyakan saja. Dia berpikir mana mungkin juga Rasulullah datang ke tempatnya itu. Nuaiman lalu masuk ke dalam sumur untuk bersembunyi dari kejaran Rasulullah dan sahabatnya. Tidak berselang lama, datanglah Rasulullah dan para sahabat. Sudah barang tentu Al-Miqdad kebingungan. "Ya Rasulullah, ada apa ini?" tanyanya. "Kami sedang mencari Nuaiman. Di mana dia? Tahukah kamu?" jawab Rasulullah. Al-Miqdad lantas kebingungan, namun tidak bisa berbohong. "Wahai Rasulullah, mata saya tidak melihat kepada Nuaiman," ujar Al-Miqdad sembari memberikan isyarat kepada Rasulullah ke arah sumur. Maka tertangkaplah Nuaiman yang sedang meringkuk dalam sumur. Saat ditanya Rasulullah mengapa melakukan itu, jawaban Nuaiman malah membuat Rasulullah tersenyum. "Tanyakan saja kepada orang yang menunjukkan kepadamu tempat persembunyianku," jawab Nuaiman. Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah adalah sahabat Nabi SAW yang terkenal kocak, jahil, konyol, tapi kreatif. Sahabat dari kalangan Ansar, alias warga Madinah asli ini, sering membuat Rasulullah tertawa terpingkal-pingkal. Kendati gemar usil dan melucu, Nuaiman juga seorang mujahid sejati. Namanya tercatat sebagai Ashabul Badr karena ikut terlibat dalam perang Badar bersama Rasulullah dan para sahabat yang lainnya. Nuaiman pernah menjadi pemabuk yang ketagihan arak semasa zaman Rasulullah. Beliau telah ditangkap dan Nabi telah mengarahkannya dipukul. Beliau telah ditangkap 2 kali dan kemudian dipukul lagi. Karena tidak juga kapok, Nabi mengarahkan supaya dipukul dengan kasut. Apabila beliau masih saja tidak berhenti minum, Rasulullah akhirnya berkata, "Jika dia kembali meminum arak maka bunuhlah dia." Walaupun sangat tegas, Rasulullah masih menaruh harapan untuk Nuaiman memperbaiki diri. Akhirnya Nuaiman bertaubat juga mengakui kesalahannya. Ia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.